warga dari kampung itu biasanya tinggal di rumah kami pada saat mereka ingin sekolah ya atau studi lanjut di kota Palembang, dan ibu sangat bahagia untuk itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya kenang, dan saya berharap mungkin Tito atau Iwan juga bisa bercerita sekelumit ya tentang ibu. Saya nggak bisa bicara banyak, berusaha mengenai, padahal banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin perlu waktu saya untuk menulis dan mengingatkan kembali betapa ibu sangat besar artinya bagi kami. Mungkin Tito. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa dengar? Ya, bisa Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini masih di Palembang bersama istri, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira cukup banyak ya kesan dengan seorang ibunda. Ibunda yang mengandung saya dan saudara-saudara saya selama lebih kurang 9 bulan, berjuang untuk melahirkan dan kemudian membesarkan pada saat kita masih tidak berdaya sebagai anak-anak, sebagai balita dan lain-lain. Tentu tidak ada yang lebih berkesan selain kepada sosok seorang ibu. Pandemi ini kami mohon maaf kalau seandainya takziah ini kami lakukan secara virtual. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian secara virtual dalam rangka takziah hari pertama atas berpulangnya ibunda atau nenek kami yang tercinta ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapan ini kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Dan kepada Pak Doni bersama istri tercintanya Margareta, dan tentunya bersama putra dan putri. Betapa indahnya sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan apa yang kita dapati pada malam hari ini. Dan kita sama-sama bisa ambil dan merasakan, walaupun boleh jadi hanya sebagian kecil di antara kita yang pernah mengenal dan berinteraksi langsung dengan almarhumah ini. Yang luar biasa atas izin dan rahmat Allah diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini dalam keadaan kebahagiaan yang luar biasa bersama anak-anak dan cucunya sampai dengan usianya ke-82 tahun. Dan pada malam hari ini betapa sesungguhnya keindahan yang bisa kita rasakan. Bagaimana putra dan putrinya bersama cucu-cucunya menunjukkan kerinduan dan kasih sayang kepada almarhumah ini dengan berinisiatif mengumpulkan kita semuanya untuk bersama-sama kita menghantarkan doa terbaik kita untuk almarhumah ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebuah ucapan yang selalu kita sampaikan ketika kita mendapat berita tentang berpulangnya seseorang di antara kita kembali kepada Allah, itu ketika kita menyampaikan ucapan yang sangat indah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hakikatnya ucapan ini bukanlah hanya sekedar ucapan pemantas yang kita sampaikan secara lisan,
atau boleh jadi kita tuliskan dalam bentuk tulisan. Namun sesungguhnya ucapan ini adalah sebuah pernyataan dan pengakuan bahwa sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Inna lillah. Dan kemudian kita pun menyampaikan pernyataan wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ada satu hal boleh jadi yang selama ini kita tidak terlalu memperhatikannya, bahwa sesungguhnya ucapan ini bukan hanya ketika kita mendapati seseorang di antara kita kembali kepada Allah. Dan memang demikianlah sesungguhnya, seperti halnya apa yang berlaku pada malam hari ini. Ibunda tercinta, Ibunda Hajah Kordiah telah kembali kepada Allah. Namun sesungguhnya kita pun pada saat ini sedang kembali kepada Allah. Dikarenakan kembali kepada Allah bukan hanya secara fisik semata, tetapi ketika kita meyakini dan kemudian kita mengingini bahwa kita ingin menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah Allah tuntun, sesuai dengan apa yang Allah titahkan kepada kita, maka sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Seperti halnya pada malam hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di balik rasa sedih atas kehilangan almarhumah ibunda tercinta, maka kita bisa mendapati sesungguhnya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu pada hadis nomor 2999. Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia pun akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Pada malam hari ini, dalam suasana duka seperti ini, yang kita lakukan sesuailah dengan apa yang sama-sama kita dapati di dalam hadis ini. Dan bahkan ketika tadi pertama kali Ustadz Mahfuzul Buruki menyampaikan di awal sambutannya, membacakan 2 ayat yang terdapat pada surah ke-67, surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita bisa mendapati di dalam surah yang sangat dianjurkan untuk kita membacanya setiap hari ini. Di dalam ayat pertama Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati musibah yang berlaku atas meninggalnya ibunda tercinta ini, maka kita bisa melihat bahwa putra dan putri dan cucu-cucunya menghimpun kita semua untuk kembali kepada Allah dengan bersama-sama kita menelusuri ayat-ayat itu. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan pada ayat kedua dari surah Al-Mulk ini, bahwa sesungguhnya di dalam seluruh fenomena kehidupan ini, dan bahkan sebagaimana
Allah mengingatkan pula kepada kita semuanya sebagaimana disajikan di dalam surah Ali Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka kita bisa mendapati sesungguhnya bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan bergulirnya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan bahkan dalam keadaan berbaring. Dan seraya pula mereka berpikir tentang ciptaan Allah yang kemudian menghantarkan mereka pada sebuah pernyataan bahwa tiada sesuatu pun yang sia-sia dalam penciptaan yang telah dilakukan, yang telah diciptakan Allah, apapun yang berada di sekitar kita. Maka pada malam hari ini kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa mulianya almarhumah ini ketika putra dan putrinya, sahabat-sahabat dan kerabat untuk menyebut asma Allah pada malam hari ini. Dan inilah sesungguhnya Allah sampaikan pada ayat kedua dalam bagaimana setiap diri kita menyikapi dengan cara terbaik dari setiap kejadian yang dihantarkan di dalam kehidupan kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ucapan kedua yang kita sampaikan setiap kali kita mendapati peristiwa berpulangnya ke rahmatullah seseorang di antara kita. Maka ucapan yang terdapat di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kalau saya kita memperhatikan di dalam Al-Quran terdapat 3 kali dalam surah dan ayat yang berbeda Allah menyampaikan pengingatan kepada kita semuanya yang menegaskan bahwa setiap yang hidup itu akan merasakan kematian. Maka sesungguhnya kalau kita memperhatikan bagaimana para ulama dan para mufasir kita menjelaskan makna daripada kullu nafsin dha'iqatul maut itu sendiri. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, seperti apa yang kita jalani pada malam hari ini, boleh jadi dalam hari-hari yang lalu, dalam kesibukan kita dengan berbagai aktivitas kita, maka kita lupa boleh jadi tentang situasi dan bagaimana suasana kematian itu sendiri. Maka pada malam hari ini, Allah memberikan icip-icip perasaan kepada kita bagaimana sesungguhnya fenomena kematian itu dan bagaimana dampaknya terhadap setiap diri pribadi kita. Dan begitu juga sesungguhnya Allah telah memberikan pengalaman kepada kita semuanya melalui proses, melalui peristiwa tidur yang kita jalani setiap hari itu. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, sesungguhnya apa yang berlaku pada setiap diri kita ketika kita sedang menjalani tidur itu sesungguhnya adalah merupakan kematian kecil yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bisa mendapati sesungguhnya di dalam surah Az-Zumar Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa untuk kita yang Allah izinkan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini, maka Allah kembalikan ruh itu kepada kita. Tetapi untuk seseorang yang telah berakhir kehidupannya atas izin Allah, maka Allah tidak kembalikan ruh itu ke dalam jasad kita. Bukankah sesungguhnya kita bisa merasakan Bapak dan Ibu, begitu kita terlelap di dalam tidur kita, maka kita tidak mengetahui apapun yang berlaku di seputar kita, baik pembicaraan ataupun kejadian-kejadian selama kita tertidur. Begitu juga sebaliknya, ketika kita terlelap di dalam tidur itu, dan ketika kita mengalami mimpi itu, boleh jadi hanya sebentar tertidur kita, hanya 5 menit atau 10 menit,
Tetapi bukankah kita pernah mengalami mimpi yang sangat lama sekali, atau boleh jadi mimpi yang berupa serial berhari-hari kita alami? Kalau kita kembalikan lagi bagaimana Allah menyajikan sampai dengan 3 ayat yang menegaskan mengenai kullu nafsin dha'iqatul maut. Tentunya terdapat sebuah hal yang sangat penting yang disampaikan Allah, yang diingatkan Allah untuk kita semua. Maka dari itulah kita bisa mendapati pula bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah yang paling cerdas itu? Yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Nah, tentunya dalam hal ini, apa yang dimaksudkan dengan mengingat akan kematian? Tentunya ketika kita berbekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya setelah kita mengalami kematian, kita akan memasuki fase berikutnya di dalam kehidupan ini adalah kehidupan akhirat kita. Maka tentunya ketika ingat bahwa kita sesungguhnya hanya akan sangat sebentar menjalani kehidupan di dunia yang sangat fana ini. Dan sebaliknya kita akan menjalani kehidupan fase kehidupan yang sangat panjang. Maka mestinya sebagai orang yang cerdas kita tahu yang mana yang harus kita persiapkan. Apakah yang kita persiapkan untuk kepentingan dunia kita ini, atau sebaliknya kita menyiapkan kepentingan kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan akhirat yang panjang itu. Warga dari kampung itu biasanya tinggal di rumah kami pada saat mereka ingin sekolah ya atau studi lanjut di kota Palembang, dan ibu sangat bahagia untuk itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya kenang, dan saya berharap mungkin Tito atau Iwan juga bisa bercerita sekelumit ya tentang ibu. Saya nggak bisa bicara banyak, berusaha mengenal, padahal banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin perlu waktu saya untuk menulis ya, mengingatkan kembali betapa ibu sangat besar artinya bagi kami. Mungkin Tito, silakan Tito, ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa dengar? Ya, bisa Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini masih di Palembang bersama istri, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira cukup banyak ya kesan dengan seorang ibunda. Ibunda yang mengandung saya dan saudara-saudara saya selama lebih kurang 9 bulan, berjuang untuk melahirkan dan kemudian membesarkan pada saat kita masih tidak berdaya sebagai anak-anak, sebagai balita dan lain-lain. Tentu tidak ada yang lebih berkesan selain kepada sosok seorang ibu. Maka benar kami kira jika surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan kita semua saya yakin merasakan hal yang sama. Banyak kesan sebetulnya, tapi dalam waktu yang singkat ini saya coba merangkum yang seingat saya yang penting-penting saja. Yang pertama lah sudah disampaikan tadi oleh kakak saya, ibu dia, yaitu pelayanan. Beliau adalah sosok yang sangat melayani sepanjang hidupnya karena profesinya sebagai seorang bidan. Kami tinggal di tepian Sungai Musi di kampung Tangga Buntung, Karanganyar, perumahan yang padat. Kemudian ibu selalu memberikan bantuan kepada siapapun juga yang memerlukan perawatan, termasuk melahirkan tadi. Saya ingat bagaimana malam-malam digedor rumah, kemudian ada orang mau melahirkan di seberang sungai, jauh, naik perahu, ibu dijemput naik perahu, kemudian tadi kembali besok paginya, dan kemudian bercerita bagaimana menolong orang yang melahirkan. Dan
tanpa imbalan, mengharapkan imbalan. Kadang-kadang kami diberikan kerupuk oleh orang yang dibantu karena sakit atau karena melahirkan. Kemudian kadang-kadang pisang dan makanan-makanan kampung lainnya, tapi semuanya diterima oleh ibu tanpa mengharap batasan imbalan yang harus dibayar dan lain-lain. Dan itu terus dilakukan sampai dengan beliau telah pensiun pun terus. Jadi banyak yang sampai satu keluarga yang orang tuanya pernah melahirkan, dibantu oleh kelahirannya dibantu oleh ibu, kemudian saat dia juga melahirkan punya anak, anaknya juga yang dibantu oleh ibu juga yang melahirkan. Ya, ini jadi pesan pelayanan itu yang melekat. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan beliau. Sekali lagi, kami lahir dari keluarga sederhana, dan kemudian ibu pun tetap menjaga kesederhanaannya itu, meskipun anak-anaknya mungkin sudah bekerja di Jakarta, kemudian ada yang mungkin dalam ukuran karir itu sudah baik gitu, tapi ibu tetap sederhana. Kita sudah berapa kali minta kepada ibu untuk pindah yang lebih baik, bahkan juga mengajak ke Jakarta, tapi ibu tidak mau. Ibu tetap mencintai masyarakat yang ada di sana, lingkungan yang sudah betah beliau, kemudian tetangga-tangga lah bagian dari keluarga. Beberapa kali saya mengajak beliau tinggal di Jakarta, minta waktu seminggu saja, 2 hari beliau sudah pindah pulang, tidak betah. Beliau ingin tetap tinggal di lingkungannya sampai dan akhir hayatnya. Kemudian saya masih ingat betul, saya berusaha menyenangkan beliau. Saya pernah mengajak beliau makan shabu itu ya, di restoran Jepang. Kita tahu ya, kalau masakan Jepang, shabu itu ya ada kompor, kemudian ada dipanaskan di depan meja kita, tiduran dan lain-lain. Ya ibu makan saja, tapi kemudian begitu mau membayar hampir 1 juta rupiah, ibu kaget, ini kenapa mahal sekali, makannya cuma begini-begini aja, makan sayur, kol, kangkung dan lain-lain. Kita kasih 100.000 saja, ibu akan bisa buat yang lebih baik daripada ini. Kemudian kesan yang lain saya kira ibu ini orang yang sangat pengingat gitu, ingat sekali tanggal lahir sampai detil-detil ke jam-jam lahir. Bahkan di saat beliau di usia lebih kurang 75 tahun kalau saya tidak salah, sudah mulai lupa, katakanlah pikun gitu ya. Tapi hal-hal yang memori beliau terhadap hal yang kecil, yang detail, saya tanya tanggal lahir, jam lahir saya, semua hafal. Bahkan cucu-cucunya pun dia hafal. Tapi kalau ditanya hal yang baru, memori baru memang kesulitan. Maka kita seringkali menganjurkan tidak untuk ke pasar lagi. Kenapa? Yang senang tukang pasar, tukang yang jualan. Karena sudah dibayar, ibu lupa kalau sudah bayar. Dibayar lagi. Kemudian saya kira banyak sekali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Selama lebih kurang 50, hampir 57 tahun ya, usia saya bersama beliau yang di usia 82 tahun, tentu banyak sekali memori, kesan-kesan yang dalam. Tapi saya kira itu yang paling pokok, yaitu pelayanan, kemudian kesederhanaan. Tapi juga beliau yang sangat religius, tidak lupa sholat 5 waktu, dan selalu mendoakan kami anak-anaknya. Setiap saya datang pulang ke Palembang, saya tanya, Bu tolong doakan. Iya,
setiap sholat 5 waktu ibu mendoakan anak-anak. Jadi saya kira doa yang paling mabrur yang mungkin Pak Ustadz yang lebih paham itulah doa, salah satu doa dari ibunda gitu. Jadi pada kesempatan yang baik ini, baik dalam arti kita masih dalam keadaan sehat ya, meskipun dalam keadaan duka, ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk membacakan Yasin, berdoa bersama dengan tulus, dan saya doakan atas nama keluarga selain ucapan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan limpahan pahala yang sebanyak-banyaknya bagi bapak-bapak dan ibu sekalian selama lebih kurang 1,5 jam meluangkan waktu ini. Wabil khusus saya berterima kasih banyak kepada Ustadz Mahfuzul Kuluki Arhaj yang telah tadi memimpin tahlil, yasin, dan doa-doa serta tauziah yang sangat dalam dari Ustadz Insinyur Hasanuddin Thayyib MM. Saya kira pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari tauziah dan doa tadi, wafatnya ibunda ini meskipunlah kehilangan besar, tapi bagi kita adalah bahwa kita semua nantinya yang pasti adalah akan meninggalkan dunia yang fana ini dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kami kira momentum saat ini adalah momentum kita untuk berkontemplasi, merenung apa yang telah kita lakukan, dan kita mempersiapkan untuk menuju yang sudah pasti, yaitu menuju alam akhirat. Kita siapkan diri kita dengan berbuat baik sebaik-baiknya, dan semoga kita terus mendapatkan bimbingan, petunjuk, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di sisa hidup kita ini. Kita dapat berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya, selalu berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diri Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang terdahulu yang disukai Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang sesat atau yang dolim. Kemudian pada kesempatan yang baik ini juga saya sekali lagi mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian agar almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Amin. Dan dijauhkan dari azab kuburnya. Amin. Berikan kelapangan, keluasan alam kuburnya dijadikan taman surga, dan kemudian mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya, dan kelak pada saat hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin akan menuntun almarhum menjadi orang yang beruntung menuju surganya. Amin ya Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya dan atas ketulusan doa-doanya. Mohon terus untuk didoakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin. Dan Bapak dan Ibu sekalian sekali lagi mendapat balasan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, kebetulan di sini ada Pak Rektor, Pak Anis Sagal. Pak Rektor, monitor Pak. Pak Rektor, Pak Anis, ya, Pak Anis dari keluarga minta doa penutup dari Pak Anis. Silakan Pak Anis. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syirul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua malam ini bertakziah di malam pertama atas meninggalnya
orang tua kita, ibu kita yang telah sukses memegang amanah Allah bersama suami, mendidik anak-anaknya, yang alhamdulillah semuanya dikabulkan doa beliau. Dia orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Kita bersama-sama pada malam hari ini membacakan doa untuk almarhumah. Insya Allah Allah tempatkan yang terbaik untuk beliau bersama dan nabiyyin, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Insya Allah beliau bersama-sama keempat kelompok hamba Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awfil thawaba ma qara'na minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin wattabi'in alaihim wal mukhissisin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi ummina Hajjah Kardia binti Ahmad Timbul. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa ila ruhi abina Haji Ahmad Saleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Thumma ila jami'i ikhwanihi min ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmat wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birakum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tufarriqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor, Pak Anis Hagap. Dengan berakhirnya doa dari Pak Anis Hagap tadi, maka telah selesai semua rangkaian acara takziah malam pertama untuk wak kami Ibu Kordiah binti Ahmad Timbul. Mari kami minta keikhlasan untuk setiap apa yang disampaikan pada malam ini menjadi amal ibadah kita untuk memudahkan langkah
almarhumah menuju pertemuannya dengan Sang Halik. Lebih kurang atas nama keluarga besar kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.